Halo semuanya, salam sehat untuk kita semua, adik-adik semua sekalian dimanapun berada. Jadi hari ini bertemu lagi bersama saya, Pak Sutrisna ya. Jadi hari ini saya akan berbagi suatu bahan yang sangat luar biasa yang berkaitan dengan nasionalisme kita sebagai warga negara, khususnya warga negara Republik Indonesia. Pada kesempatan ini ya saya akan berbagi mengenai negara, hak dan kewajiban warga negara serta kewarganegaraan. Nah, bagaimana negara, hak dan kewajiban warga negara serta kewarganegaraan itu? Ya silakan simak video berikut ini lengkap dengan materi-materi yang sudah saya siapkan. Oke, kita mulai dari pengertian dari negara itu dari berbagai perspektif. Ya, kita mulai dari negara. Jadi negara itu ya kalau kita lihat dari segi pembentukan katanya ya berasal dari bahasa Latin yaitu stratum atau status ya. Jadi yang artinya merupakan sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Nah, itu dari segi bahasa Latin. Kemudian dari segi terminologinya. Ya, jadi negara itu merupakan suatu organisasi tertinggi ya di antara atau kelompok masyarakat yang memiliki suatu cita-cita tertentu untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Ada juga beberapa tokoh ya yang menyebutkan dari pengertian negara itu sendiri. Nah, contohnya RH Soltau yang mengatakan bahwa negara itu adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama rakyat. Dan banyak lagi ya, Dek, ya. Ada banyak lagi tokoh-tokoh yang menyampaikan ya ada Laski yang menyampaikan negara itu suatu masyarakat yang terintegrasi ya yang mempunyai wewenang. Kemudian ada juga ini yang dimaksud dengan tujuan negara. Nah, jadi tujuan negara itu ada tiga ya. Tujuan negara yang pertama adalah memperluas kekuasaan, kemudian yang kedua adalah menyelenggarakan keterkaitan dengan hukum. Kemudian yang ketiga, mencapai kesejahteraan umum. Itu merupakan tujuan negara. Dan kalau kita amati tujuan negara itu berdasarkan konsep yang diutarakan oleh seorang tokoh yang bernama Plato, yang mana menyampaikan bahwa tujuan negara itu adalah untuk memajukan kesusilaan manusia ya sebagai perseorangan dan sebagai makhluk sosial. Kemudian ada juga konsep yang disampaikan oleh Sol Tau ya yang mengatakan bahwa tujuan negara itu memungkinkan rakyatnya untuk berkembang ya serta menyelenggarakan daya cipta ya sebebas mungkin karena sudah menyelenggarakan negara tersebut. Kemudian Thomas menyampaikan bahwa tujuan negara itu mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman ya dan tentram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan. Nah, kalau bagaimana dengan tujuan negara Republik Indonesia? Jadi tujuan negara Republik Indonesia tidak lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini sesuai dengan amanat dari Undang-Undang 1945. Jadi tujuan negara Indonesia itu adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itulah tujuan dari negara kita. Ada beberapa unsur negara, ya. Yang mana yang pertama adalah rakyat, ya rakyat atau masyarakat atau warga negara. Jadi secara nyata rakyatlah yang berkepentingan agar negara dapat berjalan dengan baik. Nah, kemudian ada unsur negara yang kedua yang disebut dengan wilayah. Wilayah ini merupakan batas teritorial yang jelas ya, wilayah darat, ya laut dan udara. Jadi negara kita memiliki wilayah darat dari perbatasan secara darat, laut maupun udara. Itu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian unsur negara yang ketiga yaitu pemerintahan. Jadi pemerintahan itu merupakan kelengkapan negara yang bertugas memimpin suatu organisasi atau lembaga negara untuk mencapai tujuan negara tersebut. Jadi untuk mencapai tujuan negara ini ya dibentuklah pemerintahan atau yang disebut dengan lembaga-lembaga pemerintahan. Nah, ada beberapa teori yang menyebutkan tentang terbentuknya suatu negara. Ya, ada yang menyebutkan tentang teori kontrak sosial. Jadi, kalau kita amati dari teori kontrak sosial ini bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat, ya. Jadi
teori ini terpenting ya, tertua dan bersifat universal. Jadi ini kontrak sosial. Jadi kalau kita amati lagi teori yang berdasarkan penganutnya, yakni pakar atau pakar paham kenegaraan yang absolutis ya, yang sampai dengan paham kenegaraan yang terbatas. Jadi kalau kita amati lagi dari teorinya Thomas Hobbes ya, jadi bahwa dia menyampaikan bahwa saya memberikan kekuasaan dan menyerahkan hak memerintah kepada orang yang ada di dalam dewan ya dengan syarat bahwa saya memberikan hak kepada dan memberikan keabsahan seluruh tindakan dalam suatu cara tertentu. Jadi dia ini Thomas ini menyampaikan bahwa haknya diberikan kepada dewan, yang namanya ini Dewan Perwakilan Rakyat, untuk memberikan tindakan-tindakan dalam suatu cara tertentu. Ya. Nah kemudian kalau kita amati dari segi pendapatnya John ya, jadi yang menyampaikan bahwa suatu permufakatan yang dibuat berdasarkan suara terbanyak dapat dianggap sebagai tindakan seluruh masyarakat. Gitu sebetulnya ya. Nah, ini teori negara yang lain juga ya yang disampaikan oleh beberapa tokoh ya. Jadi silakan nanti saudara bisa simak ya apa saja yang disampaikan oleh tokoh-tokoh tersebut. Nah, ini juga ada ya. Kalau kita amati dari segi teori ketuhanan bahwa negara dibentuk oleh Tuhan dan pemimpin-pemimpin negara ya ditunjuk oleh Tuhan. Jadi raja dan pemimpin negara hanya bertanggung jawab pada Tuhan dan tidak ada pada siapapun. Ini kalau kita menganut pada teori ketuhanan. Kemudian teori kekuatan ya, jadi negara yang pertama adalah hasil dominasi dari kelompok yang kuat ya terhadap kelompok yang lemah. Jadi seperti itu ya dari segi teori kekuatan. Jadi negara terbentuk jadi dengan penaklukan ya dan pendudukan dari suatu kelompok etnis yang lebih kuat atau kelompok etnis yang lebih lemah dimulai dari proses pembentukan negara. Jadi itu kalau kita amati dari teori kekuatan. Ya banyak sekali penjajah-penjajah kita ya yang terdahulu yang menggunakan teori-teori ini ya akan seperti Portugis ya Belanda dan lain sebagainya menggunakan teori kekuatan dengan menduduki atau mengalahkan kelompok atau etnis yang lemah. Nah ini teori organis ya, dari teori organis ada teori historis ya. Teori organis menyebutkan bahwa negara disamakan dengan makhluk hidup, dari makhluk manusia, binatang, individu yang merupakan komponen-komponen negara yang dianggap sebagai sel-sel dari makhluk hidup itu sendiri. Jadi kehidupan korporat ya dari suatu negara ya disamakan dengan ulang berulang ya manusia, undang-undang ya sebagai urat syarat manusia tersebut. Jadi raja sebagai kepala dan para individu sebagai daging. Ini kalau kita amati dari segi teori organis ya dalam organis dalam tubuh kita. Kalau kita amati dari segi teori historis ya yang mana negara merupakan lembaga-lembaga sosial yang tidak dibuat tetapi tumbuh secara evolusioner ya sesuai dengan kebutuhan manusia. Itu teori-teori pembentukan negara. Nah, ada bentuk-bentuk negara ya, jadi ada berbagai bentuk negara. Yang pertama ada disebut dengan negara kesatuan ya. Negara kesatuan ini merupakan bentuk negara yang merdeka dan berdaulat. Jadi dengan satu pemerintahan terpusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Jadi seperti itu. Jadi negara kesatuan dengan sistem sentralisasi merupakan sistem pemerintahan yang seluruh persoalan terkait dengan negara langsung diatur dan diurus oleh Pempus ya itu pemerintah pusat. Jadi sementara daerah-daerah tinggal melaksanakannya. Sedangkan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, jadi kepala daerah diberikan kesempatan ya dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Yang dikenal dengan otonomi daerah masing-masing. Itu teori negara kesatuan. Jadi ada dua dengan sistem sentralisasi yang mana pemerintah pusat yang mengurus semuanya, pemerintah daerah tinggal melaksanakan, sedangkan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, jadi kepala daerah diberikan otonomi atau kewenangan atau kesempatan atau kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah. Kemudian ada yang disebut dengan negara serikat, jadi federasi ya. Jadi negara serikat ini merupakan kekuasaan asli dalam negara federal merupakan tugas negara bagian. Jadi adanya bentukan negara-negara bagian. Jadi karena berhubungan langsung dengan rakyatnya. Sementara
negara federasi ya bertugas untuk menjalankan hubungan luar negeri, pertahanan negara, keuangan dan urusan pos. Jadi itu merupakan negara serikat ya, sebenarnya Amerika Serikat ya yang melaksanakan negara serikat ada beberapa negara-negara bagian yang diberikan tugas yang berkaitan dengan mengurus rakyat sendiri. Nah, kemudian bentuk-bentuk lain negara ya, jadi bentuk lain negara berdasarkan jumlah orang yang memerintah dalam sebuah negara. Ada yang disebut dengan monarki. Jadi monarki ini merupakan bentuk negara yang dalam pemerintahannya hanya dikuasai dan diperintah oleh satu orang saja. Ya, jadi itu yang disebut dengan negara monarki. Jadi hanya diperintah oleh satu orang saja terus-menerus seperti itu, tidak mengganti seumur hidup ya. Kemudian ada yang kedua disebut dengan oligarki. Jadi oligarki ini merupakan bentuk negara yang dipimpin oleh beberapa negara. Ya, biasanya model negara ini diperintah oleh kelompok orang yang berasal dari kalangan feodal. Ya. Kemudian negara demokrasi. Negara demokrasi ini merupakan bentuk negara yang pemerintahan tertinggi ya terletak di tangan rakyat. Ya, dalam bentuk negara yang demokrasi, ya, rakyat memiliki kekuasaan penuh dalam menjalankan pemerintahan. Nah, kalau diamati dari segi bentuk negara ini, kira-kira negara Indonesia bentuk yang apa nih? Silakan Adik-adik jawab sendiri ya. Jadi Adik-adik pasti sudah tahu jawabannya. Kemudian bagaimana keterkaitan negara dan agama? Ya, jadi ada beberapa keterkaitan agama, negara dan agama. Jadi perdebatan tentang perbedaan pandangan bahwa agama adalah bagian dari negara atau negara merupakan bagian dari dogma agama. Ini perdebatan yang muncul ya. Jadi kita akan amati ya. Jadi sifat dasar manusia ya merupakan sifat dasar negara. Jadi sehingga negara sebagai manifestasi kodrat manusia ya secara horizontal ya dalam hubungan manusia dengan manusia lain ya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, itu kalau kita amati dari hubungan dengan agama. Ada hubungan sebab akibat secara langsung. Dalam hal ini manusia dalam hal ini adalah sebagai pendiri negara itu sendiri. Ya, kemudian negara diartikan sebagai suatu persekutuan hidup yang bersama yang merupakan penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk hidup maupun makhluk sosial. Nah, ini beberapa paham ya hubungan antara negara dan agama. Ada yang disebut dengan paham teokrasi, yang mana paham teokrasi ini menyebutkan bahwa pemerintahan menurut paham ini dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan, berdasarkan segala tata kehidupan dalam masyarakat ya bisa dilakukan atas titah dari Tuhan, atas perintah dari Tuhan. Kemudian ada yang disebut dengan paham sekuler. Jadi paham ini berdasarkan norma hukum ya ditentukan atas kesepakatan manusia ya dan tidak berdasarkan agama atau firman-firman Tuhan. Kemudian ada paham komunisme. Paham komunis. Jadi paham komunis ini menyebutkan bahwa kehidupan manusia adalah dunia manusia itu sendiri yang mana menghasilkan masyarakat negara. Jadi agama dipandang sebagai realisasi fantastis ya sebagai makhluk manusia, dan agama merupakan keluhan makhluk tertindas. Jadi seperti itu ya. Jadi ini merupakan paham-paham hubungan antara negara dan agama. Nah, itu merupakan pengertian dari negara, dan bentuk-bentuk negara juga sudah kita bahas secara sekilas ya di video sebelumnya. Jadi untuk materi hak dan kewajiban warga negara ya kita akan bahas di video berikutnya. Sekian dulu untuk video tentang negara. Silahkan simak video berikutnya tentang hak dan kewajiban warga negara.